Halo anak-anak, apa kabar? Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul. Baiklah, Ibu absen dulu ya nak. Yang pertama itu Ferel. Ya, Ferel hadir ya. Fitri. Fitrinya ada? Ya, Fitri. Baru Hanin. Ada ya nak ya. Putri. Ya, Putri. Rizky. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa ya nak ya. Nah, berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai sikap demokratis. Apa yang dimaksud dengan sikap demokratis? Siapa yang tahu? Belum ada yang tahu ya nak ya. Sikap demokratis adalah suatu pola perilaku seseorang yang dapat menerima perilaku orang lain dengan rasa penuh tanggung jawab tanpa tekanan dari pihak manapun. Nah, di sini kita sebagai masyarakat itu harus menerima orang lain terhadap kita dengan tidak memandang bagaimana orang itu. Misalnya seperti ini. Dengan kita tidak memandang orang itu dari suku mana, agama apa, dan kepribadiannya seperti apa. Nah, adapun sikap demokratis diantaranya yang pertama itu bekerja sama, saling menghormati, menghargai pendapat orang lain, tidak bersikap seenaknya, tidak bersikap acuh tak acuh, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, di sini kita sebagai manusia itu harus ada sikap saling bekerja sama. Dengan saling bekerja sama, kita dapat terbantu dalam menyelesaikan persoalan yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang kedua itu ada sikap saling menghormati. Kita sebagai siswa harus menghormati yang lebih tua dari kita. Misalnya seperti orang tua kita, guru-guru, kakak, abang, saudara, dan kerabat lainnya. Terus, yang ketiga ada menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini kita sebagai orang itu harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus bisa menerima pendapat yang diberikan orang lain kepada kita. Kalaupun kita tidak suka, jangan langsung membilang, "Oh, aku tidak suka dengan pendapat kamu." Nah, di sini kita menerimanya dan kita akan berdiskusi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, dan yang keempat ada tidak bersikap seenaknya. Nah, ini yang paling penting. Kita itu tidak boleh seenaknya untuk ngapa-ngapain pun. Kedua, ada manfaat sikap demokratis. Nah, manfaat sikap demokratis ini ada beberapa. Yang pertama, menjamin hak-hak dasar. Yang kedua, adanya kesepakatan setiap warga negara. Jadi di sini setiap warga negara itu menyepakati manfaat sikap demokratis. Baru yang ketiga, ada pemenuhan kebutuhan umum. Yang keempat, pembaharuan kebijakan sosial. Baru yang kelima, ada kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Di sini kita sebagai rakyat itu bebas menyampaikan pendapat kita. Misalnya kita suka dengan sesuatu, maka kita dapat menyampaikannya dengan terbuka. Nah, yang kelima ada nilai-nilai demokrasi. Yang pertama itu menyelesaikan persoalan secara damai dan bersama. Nah, di sini kalau ada persoalan, kita harus menyelesaikannya dengan bersama dan secara damai. Baru yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah-ubah. Ketiga, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Nah, di sini
kita sebagai warga negara itu kan berbeda-beda. Baru sebab itu kita harus mengakui adanya perbedaan di antara kita dan teman yang lainnya. Baru yang keempat, menjamin tegaknya keadilan. Nah, di sini keadilan perlu ditegakkan karena kalau tidak ada keadilan maka warga negara itu akan bersikap dengan seenaknya. Baru yang keempat, cara hidup demokratis. Untuk menjalankan hidup demokratis, setiap warga negara bisa melalui dengan cara menyampaikan beberapa prinsip. Nah, di sini membiasakan diri bersikap demokratis dalam segala hal. Contohnya, kita harus bersikap optimis dalam melakukan segala sesuatu. Membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Nah, di sini kalau ada persoalan kita harus memusyawarahkannya agar kita pun mendapatkan keterangan dari permasalahan tersebut dan yang mana yang baik kita bisa menyimpannya. Nah, di sini ada pentingnya kehidupan demokrasi di dalam masyarakat, yaitu dengan mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Masalah-masalah yang dihadapi dimusyawarahkan bersama agar mendapat jalan keluar. Keputusan-keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama. Jadi, keputusannya setelah kita bicarakan, keputusannya itu kita ambil dengan warga masyarakat, maka akan ditekan. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan sikap demokratis dalam keseharian. Yang pertama itu, tidak membeda-bedakan teman di dalam pergaulan sehari-hari. Dan yang kedua, menghargai pendapat teman. Nah, misalnya teman kita memberikan pendapat, kita tidak boleh membilang kalau kita itu tidak suka terhadap pendapat mereka. Baru yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya kita menginginkan sesuatu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita itu. Lalu, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan mengutamakan musyawarah. Jadi di sini kita itu menyelesaikan masalah, tetapi kita itu harus bermusyawarah agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan cepat. Seperti itu. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai jumpa ya nak, pertemuan berikutnya.